Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang penuh dengan keberkahan sama-sama kita kembali berkumpul untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita di hari Jumat, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Dan seperti biasa, sebelum kita sama-sama melaksanakan, izinkan kami selaku pembawa acara akan membacakan beberapa pengumuman dan juga susunan acara sholat Jumat Masjid Agung Sunda Kelapa Jumat 20 Zulhijjah 1434 Hijriah atau 25 Oktober 2013. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, untuk pelaksanaan sholat Jumat kita hari ini, insyaallah khatib akan naik mimbar pada pukul 12 tepat waktu Indonesia Barat. Dan khatib akan naik mimbar, yaitu insyaallah akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Narlis MA. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia Provinsi Riau, dan beliau pula adalah dosen di beberapa universitas, salah satunya adalah Universitas di Akbid Helvetia Riau tahun 2006 sampai dengan sekarang. Dan pendidikan beliau adalah di alumni S2 Universitas Islam Negeri Suska, dan sekarang beliau mengambil S3 di Universitas Kebangsaan Malaysia dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Dan insyaallah beliau dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk pelaksanaan sholat Jumat kita hari ini, kembali kita akan dipimpin oleh Imam Rawatib Masjid Agung Sunda Kelapa, yaitu Al-Ustadz Haji Ansaruddin, dan untuk muazin yaitu Al-Ustadz Darmawan. Adapun untuk bacaan imam pada pelaksanaan sholat Jumat kita hari ini, imam pada rakaat pertama dan kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, imam akan membaca ayat-ayat dalam surat An-Nahl atau surat yang ke-16 dari ayat 120 sampai dengan ayat 128. Surat An-Nahl terdiri dari 128 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat-surat Makkiyah. Dan makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah teladan yang baik. Dan selanjutnya tidak lupa pula kami informasikan pada jamaah Jumat berkenaan dengan hasil kotak amal pada pelaksanaan Jumat yang lalu, Jumat 18 Oktober 2013. Alhamdulillah sebesar 17.918.200 rupiah, dan untuk hasil kotak amal penitipan sepatu berjumlah 2.492.000 rupiah. Semoga apa yang sudah dikeluarkan oleh jamaah sekalian berupa infak dan sedekahnya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hal lain, Masjid Agung Sunda Kelapa mengundang kepada para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah untuk sama-sama dapat menghadiri di acara Itikaf Akbar di malam Tahun Baru Hijriah 1434 Hijriah yang akan diselenggarakan pada hari Senin malam Selasa tanggal 4 sampai dengan 5 November 2013 dengan penceramah Itikaf Akbar yang pertama Al-Ustadz Haji Das'at Latif PhD
dan yang kedua akan diisi oleh Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Mansur. Untuk itu kembali kami mengundang kepada para hadirin jamaah sekalian untuk sama-sama kita dapat menghadiri acara Itikaf Akbar di bulan November nanti, dan dianjurkan bagi jamaah sekalian yang berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut untuk menggunakan pakaian putih-putih. Dan selanjutnya setelah sholat Jumat nanti akan ada hamba Allah yang akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat di ruang ibadah utama ini. Untuk itu kami mengundang bagi bapak-bapak yang memiliki kesempatan dan waktu untuk dapat sama-sama menyaksikan proses pengislaman tersebut. Dan selanjutnya himbauan-himbauan, kami menghimbau kepada para pedagang yang berada di Plaza Masjid Agung Sunda Kelapa untuk segera menghentikan bentuk transaksi dagangnya sampai dengan selesai rangkaian ibadah sholat Jumat kita hari ini. Dan juga kami mohon untuk para jamaah sekalian yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya untuk sementara waktu dinonaktifkan demi menjaga kehusuan ibadah sholat Jumat kita hari ini. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan untuk jamaah sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami persilakan bagi jamaah sekalian yang ingin melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setinggi puji sedalam syukur kita sampaikan kehadirat ilahi Rabbi. Allah yang menggenggam kita. Allah yang mengetahui apapun yang kita lakukan dalam bersendirian maupun berjamaah seperti ini. Allah tahu
semut yang hitam di atas batu yang hitam di hutan belantara gelap gulita. Allah tahu ngapain semut itu. Bahkan daun yang jatuh dari pokoknya, jatuh dari dahannya, Allah tahu kapan jatuhnya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan takut akan melakukan keburukan dan kemungkaran di muka bumi Allah ini. Setinggi puji sedalam syukur kita sampaikan juga salawat beriringsalam kepada seorang reformis yang tidak pernah mengemis, optimis hidupnya walaupun yatim piatu, proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianah, pembawa risalah yang tidak pernah bersalah. Beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Seandainya para pemimpin dunia ikut dan bersama-sama mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah tidak ada lagi yang namanya bumi Allah ini akan hancur dan rusak, dan itu tidak lain dan tidak bukan karena kita tidak lagi bersama Rasulullah sebagai pengikutnya yang setia di belakangnya. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pada khutbah kali ini khatib berwasiat pada diri khatib dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering para khatib mengatakan takwa itu adalah intisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Pada kesempatan kali ini, Jumat kali ini, takwa itu adalah tidak tidur ketika mendengarkan khatib sedang berkhutbah. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tajuk kita pada Jumat kali ini adalah manusia berkarakter binatang. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Karena itu pada dasarnya manusia adalah makhluk yang mulia. Untuk mempertahankan kemuliaan manusia itulah Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengabdi kepadanya. Namun realita dan kenyataannya menunjukkan bahwa banyak manusia yang tidak mau melaksanakan tugas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya manusia pun akhirnya menjadi tidak beda dengan binatang, bahkan bisa lebih rendah martabatnya daripada binatang. Ketika manusia disebutkan oleh Allah seperti binatang, salah satu yang harus kita pahami sidang jamaah Jumat yang berbahagia, bahwa binatang itu memiliki orientasi perut, yakni materi dan kesenangan syahwat seksual yang bisa dilakukannya kapan saja dan di mana saja. Karenanya sangat wajar bila kita bisa menjadi seperti binatang bila memiliki karakter binatang. Di dalam Al-Quran paling tidak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 nama binatang untuk menyebutkan karakter manusia yang buruk dan jelek. Ada lagi yang lain, di sini akan saya sampaikan 5 saja. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, yang pertama, ada manusia berkarakter seperti anjing. Salah satu karakter anjing adalah sangat tunduk dan patuh pada tuannya. Karena tuannya mau memberi makan dan minum kepadanya, dia akan setia kepada siapapun yang memberi makan dan minum, meskipun tuannya itu adalah seorang bajingan, adalah seorang penjahat, atau seorang koruptor besar. Siapapun yang mengganggu tuannya akan digonggong oleh anjing tersebut. Begitulah kesetiaan anjing kepada tuannya, sehingga banyak sekali orang-orang barat lebih mencintai anjing ketimbang anak kandungnya sendiri. Menurut mereka anjing lebih taat dan patuh dibandingkan anak kandungnya sendiri. Manusia yang diumpamakan atau memiliki karakter seperti anjing adalah dalam hidupnya tidak mau tunduk dan patuh kepada ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya. Pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Quran diabaikan begitu saja, sehingga diperingatkan atau tidak diperingatkan dengan Al-Quran, dia tetap sama saja. Inilah perumpamaan seperti anjing, ketika dihalau dia tetap menjulurkan lidahnya, ketika dibiarkan pun dia tetap menjulurkan lidahnya, karena ia tidak memiliki kelenjar keringat yang cukup untuk mengatur suhu badannya. Itulah anjing. Ternyata Allah mengatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawah kamasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan kalau kami menghendaki, kata Allah, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat Al-Quran, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah,
maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia pun mengulurkan lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Surat 7 ayat 176. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia yang kedua, ada lagi manusia berkarakter seperti binatang ternak. Di kalangan binatang ternak adalah binatang yang tidak memiliki keistimewaan sama sekali, sehingga nilai jualnya hanya terletak pada berat badannya. Tidak ada, kita lihat binatang ternak harganya sangat mahal, padahal berat badannya sangat ringan. Namun ada binatang yang meskipun ringan timbangannya, tapi harganya sangat mahal karena mempunyai keistimewaan dan kelebihan yang dimilikinya. Ini berarti bila manusia disebut seperti binatang ternak, kedudukannya sudah jauh lebih rendah dari binatang peliharaan atau binatang kesayangan manusia. Dan ini pun tuan-tuan sidang jamaah Jumat yang berbahagia ada dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kata Allah, kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Kecaman Allah kepada manusia dengan sebutan binatang ternak, bahkan lebih rendah atau lebih sesat, adalah sesuatu yang wajar, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada manusia potensi diri yang besar, tidak hanya dengan panca indera tapi juga hati dan akal pikiran. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia yang ketiga, ada lagi manusia berkarakter kera, monyet. Kera atau monyet adalah binatang yang kita kenal sangat rakus, tamak bin syarakah. Pernah kita semuanya hadir ke kebun binatang, kita lihat monyet, kita lihat kera. Ketika kita lempar pisang, kawannya ada di sebelahnya, dia akan rebut pisang itu, dia akan masukkan ke dalam mulutnya. Ketika pisang itu kita lempar yang kedua kalinya, tangan kanannya yang mengambil, kawannya yang di sebelahnya tak diberinya. Lempar lagi pisang, tangan kirinya yang mengambil. Kita lempar lagi pisang, kaki kanannya pun yang memegang. Lempar lagi pisang, bahkan kaki kirinya pun yang menangkapnya, dan dia makan sendiri tanpa ada peduli kepada sesamanya. Keserakahan inilah yang membuat orang-orang Yahudi untuk melanggar ketentuan Allah, termasuk pelanggaran terhadap hari ibadah mereka, yakni hari Sabtu, padahal mereka sendiri yang meminta penetapan hari ibadah itu, sehingga pada hari itu mereka tidak akan mencari nafkah. Namun tetap saja mereka berusaha untuk mencarinya dengan cara mereka yang bersifat akal-akalan dan ingin menipu Allah dan nabinya. Dan Allah pun berfirman, apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Bismillahirrahmanirrahim, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Surat 2 ayat 65. Sesudah mereka melakukan pelanggaran, tuan-tuan sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mereka pun tidak merasa bersalah, bahkan membanggakan apa yang mereka lakukan, karena dengan melanggar ketentuan itu mereka mendapatkan rizki yang banyak. Dan Allah pun menurunkan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Surat 7 ayat 166. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada lagi manusia yang berkarakter seperti babi. Babi bukan hanya senang dengan kotoran, tapi juga tidak memiliki rasa cemburu. Ia akan membiarkan saja perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan pihak lain terhadap keluarganya, istri dan anaknya,
tidak ada rasa marah dan kesal terhadap keburukan yang dilakukan. Apa yang menjadi sikap babi ini bisa jadi dimiliki juga oleh manusia, sehingga kita dapati banyak manusia yang tidak memiliki rasa cemburu dan rasa malu terhadap istrinya yang bersanding, bercanda, bahkan berzina dengan lelaki lain. Bahkan suatu pengajian yang saya alami dengan seorang ibu, dan dia bertanya, "Ustadz, bolehkah saya bersuamikan 2 orang?" Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di samping itu, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ada juga orang tua yang tidak ada rasa cemburu terhadap anaknya yang dicintainya, sehingga anak itu membuka auratnya di hadapan banyak orang hingga dipertontonkan melalui lagu dan tari, hanya karena berdalih memberikan kebebasan berekspresi. Begitu pula dengan orang tua yang membiarkan saja anaknya berpacaran tanpa diawasi dengan baik, sehingga melanggar ketentuan pergaulan di dalam Islam antara lelaki dan perempuan. Inilah yang dikatakan Rasul kita. Apa kata beliau? Ada 3 golongan manusia. Salah satu qad haramallahu alaihimul jannah. 3 golongan manusia diharamkan masuk surga. Yang ketiga itu adalah ad-dayyus alladzi yukirru fi ahlil kubus. Seorang suami, seorang ayah tidak ada rasa cemburu, jijik melihat istrinya, anak gadisnya berpakaian tapi telanjang. Dia cuek, bahkan bangga untuk menyampaikan ke orang lain, "Itulah istriku dan itulah anak gadisku." Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitulah memang bila manusia memiliki karakter babi dalam dirinya. Bahkan Allah pun berfirman dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, "Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qirdah wal khanazira wa abadat taghut ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil." Katakan Muhammad, apakah akan aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera, dan di antara mereka ada yang dijadikan babi, dan orang-orang yang menyembah togut. Mereka itulah lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Surat 5 ayat 60. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir, ada lagi manusia berkarakter laba-laba. Dalam hidup ini kita dapati banyak manusia yang berlindung kepada selain Allah. Mereka membentengi diri dengan bangunan-bangunan yang kuat dan megah. Mereka persenjatai diri dengan persenjataan yang canggih, bahkan super canggih. Bahkan ada juga yang melindungi dirinya dengan syaitan laknatullah, sehingga dengan jampi-jampi, jimat-jimat, isim-isim dan sebagainya, mereka sudah merasa kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Betapa banyak kita lihat pilkada pemilihan bupati, wali kota, gubernur yang kalah, yang pergi ke setan, ke dukun-dukun, stres, bertelanjang bulat, berjalan berbicara sendiri karena dia tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan kita lihat negara adidaya yang berkuasa dengan sekutunya merasa sudah sangat kuat, sehingga mereka merasa tidak ada yang bisa mengalahkan. Padahal dengan serangan segelintir orang dulu, masih ingat kita, dihancurkan PWTC dan Pentagon. Orang-orang itu mereka namakan teroris. Negara adidaya sudah begitu ketakutan, dan ketakutan ini disebarluaskan ke seluruh dunia, sehingga membabi buta dengan menuduh Afghanistan dan Irak. Maka dihancurkanlah kedua negara ini, dan akhirnya porak-poranda sampai hari ini. Pengamanan yang begitu ketat terhadap pemukiman mereka di Riyadh, Saudi Arabia, juga telah menunjukkan kelemahan mereka, sehingga pemukiman mereka yang elit dan mewah hancur berantakan dengan menewaskan puluhan orang dan ratusan yang luka-luka. Begitulah yang terjadi beberapa kurun waktu yang lalu. Di samping itu, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, berita yang baru, ketika kesedihan warga negara adidaya belum hilang akibat banyak tentara mereka yang tewas di Irak, Allah pun memberikan sedikit teguran kepada negara tersebut tanpa harus dengan serangan balasan dari tentara negara manapun dari Islam. Apa yang terjadi? Tentara Allah yang bernama angin melakukan serangan kecil yang dahsyat. Mereka menamakannya dengan badai tornado dan badai Sani. Indah namanya, sehingga sejumlah provinsi di negara adidaya hancur berantakan. Pohon tercabut dengan akar-akarnya, mobil terbang melayang, rumah dan gedung-gedung hancur dan rata dengan tanah, serta begitu banyak orang yang tewas dan mengalami luka-luka. Semua itu terjadi tanpa harus dengan peperangan yang membutuhkan persiapan
yang matang dan biaya yang besar bagi umat Islam. Dan baru-baru ini kita ketahui sidang jamaah Jumat yang berbahagia, perekonomian kapitalis yang kokoh dan tak tergoyahkan kata mereka, ternyata sekarang mengalami krisis global dengan melawan hukum Allah, dan mereka mengkudeta pemerintahan yang sah, yaitu pemerintahan Mesir Mursi dengan propaganda mereka. Akhirnya para militer menghancurkan orang-orang Islam, para hufaz banyak yang digantung, dibunuh, dan mereka adalah para syuhada. Akhirnya Allah pun berakhir apa yang terjadi, yang dialami oleh negara adidaya yang berkuasa ini. Saat ini kita lihat di berita, mereka shutdown 800.000 PNS di pemerintahan adidaya negara berkuasa ini. Apa yang terjadi? Mereka dirumahkan tanpa gaji. 80% warga mereka nyaris jatuh miskin dan pengangguran. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Begitulah manusia, model laba-laba. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ada juga ayatnya sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina takhadu min dunillahi auliya kamasalil ankabut ittakhazat baitan wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Surat 29 ayat 41. Akhirnya, sebagai manusia kita tentu tidak ingin mengalami kejatuhan martabat yang rendah seperti binatang, apalagi lebih rendah dari itu. Untuk itu sidang jamaah Jumat yang berbahagia, setiap kita harus kembali kepada fitrah manusia kita. Kita tinggalkan fitrah kebinatangan yang ada pada diri kita. Mari kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, rahmatan lil alamin. Karena janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba apabila hamba itu suka menolong orang lain. Ini janji Allah. Yang selanjutnya, mari kita perbaiki diri kita dan keluarga kita serta masyarakat kita dengan amar ma'ruf nahi mungkar, agar kita tidak disebut manusia yang berkarakter binatang yang disebutkan di atas. Diam dengan kejahatan adalah kejahatan. Diam dengan kejahatan adalah setan yang bisu, yang sekarang istilah orang sekarang adalah kejahatan kera putih. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari 5 karakter manusia seperti binatang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma a'idil muslimin wal muslim, Allahumma a'idil Islam wal muslimin warfa' rayatal haqqi wad din. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa azwajana wa man haulana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami bermunajat pada Engkau pada Jumat kali ini ya Allah. Kami mohon kepada Engkau dengan kerendahan hati kami ya Allah. Banyak dosa yang kami lakukan dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepada Engkau ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang taat kepada Engkau, sayang kepada kami masyarakatnya ya Allah, yang bukan menipu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lahirkan dari kami pemimpin seperti Abu Bakar As-Siddiq ya Allah, bijak tutur katanya ya Allah, pandai dengan kawan-kawannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, lahirkan Indonesia ini pemimpin seperti Umar bin Khattab yang berani mengatakan hak itu adalah hak, batil itu adalah batil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami
Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lahirkan dari kami Utsman bin Affan, seorang yang dermawan kaya raya tapi tawaduk rendah hati ya Allah. Dia tidak sombong dan ujub takabur dengan kekayaannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lahirkan dari kami Ali bin Abi Thalib. Dia bergelar doktor, profesor ya Allah, tapi dengan ilmunya bermanfaat buat sekelilingnya, bukan merusak bangsa ini, bukan merusak negeri ini, kampung ini, karena ulah tingkah laku mereka mempermainkan masyarakat, menari di atas penderitaan rakyat ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sailin, berikan kepada kami ya Allah para ulama yang menyejukkan hati kami. Berikan kepada kami ya Allah para ulama yang menyatukan umat ini, bukan yang memecah belah umat ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salah.